sementara dengarkan ini mungkin yang pertama, nanti kita mau tampil di banyaknya orang ya. Semangatnya jangan lupa lemes pola apa ada tak sarapan pada tedung malam ya. Tadi malam tidurnya malam kan, saya tahu sendiri. Walaupun saya dari rumah, saya lihat jam 12 masih ada di sini ya. Nanti semangatnya, terus pengawalannya nanti teman-teman juga harus bisa mencar lah. Maksudnya memposisikan diri. Ya. Yang di rumah sehat, terus di bank sampah langsung dibagi. Ya, jangan gerombol. Jadi nanti tim datang ada penyambutan juga dari kita. Berarti dari kelurahan selesai pemaparan, baca, terus yel-yel, langsung keluar kan, langsung mencar sendiri-sendiri. Maksudnya tidak tahu kemana arahnya kamu, atau di rumah sehat sana, atau di rumah sehat sini, atau di urban farming. Ya, saya minta cuma satu, ragu-ragu, termasuk Mbak Eca nanti waktu pemaparan ya. Itu aja dari saya. Nanti lebih jelasnya dari Pak Tatang, nanti lebih tegas. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Lupa. Oke, saya ulang lagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik sekalian. Nampaknya wajahnya segar, optimis. Berarti istirahatnya cukup. Ya, tidak usah pakai kode Nurul, saya tahu. Tapi bagi kalian yang masih muda, cukup bagi saya, ya kan? Tidur 1 jam 2 jam cukup. Tidak tidur pun cukup bagi kalian, karena masih fit. Ya, Dek. Tanggal berapa hari ini? 3 Juli. Juli. 3 Juli 2026 merupakan tonggak sejarah. Momentum yang sangat berharga sejak berdirinya Karang Taruna Mawar Bersinar, Bank Sampah Mawar Bersinar. Apa itu tonggak sejarah yang akan kalian lampaui? Hari ini kaki kalian langkahkan satu ke depan. Bukan hanya satu, tapi 2. Ada one step dari start. Dari kapan hari diam terusnya. Sekarang sudah melangkah 1, 2 ke depan. 1 langkah. Seperti ini hebatnya. Gunakan momentum ini sebaik mungkin. Kata Pak Wid tadi, jangan pernah ragu. Tersenyumlah karena sekarang awal kalian untuk menuju masa depan lebih cerah lagi. Paham adik sekalian? Paham. Powernya, fungsikan diri dengan baik dan benar, posisikan diri dengan baik dan benar, kenali. Ini lingkup kalian, ini area kalian, ini wilayah kalian. Kalian adalah rajanya di sini. Kalian sultannya di sini. Juri tidak tahu apa. Lebih tahu kalian. Makanya nanti ketika berbicara, berkomunikasi dengan juri, jika diajak berkomunikasi dengan juri, terangkan dengan jelas dan singkat. Cek terlalu lanceng. Tabang lanceng tak kok buru kakak lobongan. Paham adik sekalian? Kok lemes, paham adik sekalian? Nah gitu dia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, tidak salah kita berdoa ya. Ya kan? Doa saya pendek saja. Ya, pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya wadud ya daral sil majid ya fa'alan lima yurid. Kita kamu wekalatul layatum wa binubi wa zikalati mala'arkan ataqala saru hadalisi ya mugitsu ya huwa ya man huwa illa huwa. Menangkan kami pada hari ini.
Amin. Sukseskan langkah kami pada hari ini. Berkahi langkah kami hari ini. Serupakan apa yang kami lakukan menjadi amal ibadah untuk kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Don. Selesai. Menambahkan sebentar. Baik. Sedikit aja. Seperti Biasa, korban kan. Harus ada korban. Oke, menambahkan sedikit ya. Yang seperti Pak Tatang, Pak Widodo katakan, iya, hari ini adalah penentu. Wajah ini penentunya. Hari ini kalian tidak semangat, selamanya kalian dikenang wajahnya tidak ada artinya. Tapi hari ini kalian memberikan semangat, memberikan terbaik yang buat kita, selamanya akan baik. Wajah-wajah kalian ini pasti sudah dilihat sama juri ya. Dan sudah ada di media sosial. Itu pasti. Di YouTube, di IG, di FB. Dewan juri yang akan mengupload nantinya. Oke? Ya, harga diri kita sekarang ini. Harga diri kita. Paham ya? Jangan buat malu harga diri kita. Oke? Semangat. Semangat. Ya. Semangat. 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 Terima kasih. Per pos nanti ada yang megang hati satu persatu. Bagi kelompok sekarang aja. Kelompok dari 4, 3. Jadi ada yang 4, ada yang 3. Evaluasi lapangan desa kelurahan bersih tingkat provinsi 2020. Selamat datang di tempat kami di Kelurahan Patokan. Berikut kami tampilkan yel-yel dari Karang Taruna Mawar Bersinar. Kepada yang bertugas kami persilakan. Sini sampah, di sana sampah, di mana-mana sampah berserakan. Dipungut jangan, dibuang jangan, dibuat barang yang bermanfaat. Organik jadi kompos, non-organik daur ulang jadi beragam barang bermanfaat. Organik jadi kompos, non-organik daur ulang jadi beragam barang bermanfaat. Siapa kita? Bank sampah. Siapa kita? Mawar bersinar. Mawar bersinar. Bersih, sehat, indah, asri, dan rapi. Siapa kita? Cahaya kerja. Cahaya kerja. Maju, mandiri, amanah, jaga lingkungan. Beri aplaus buat adik-adik kita dari Mawar Bersinar Kelurahan Patokan. Acara
TNI Polri, Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, kader lingkungan, ibu-ibu dari pengurus PKK, LPM, Karang Taruna, Bank Sampah, para ketua RT dan RW, serta seluruh warga yang telah bergotong royong dengan penuh semangat. Sinergi inilah yang menjadi kekuatan utama dalam membangun lingkungan yang bersih dan lestari. Kepada tim penilai, kami berharap kiranya berkenan memberi masukan, arahan, serta evaluasi yang objektif sebagai bahan perbaikan bagi kami. Apapun hasil penilaian nantinya, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat patokan. Bapak, tim penilai yang kami hormati, kami memiliki sebuah prinsip bahwa kami tidak mengejar lingkungan yang bersih karena penilaian lomba, tetapi kami mengikuti lomba karena masyarakat kami sedang membangun lingkungan yang bersih, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tim penilai Bapak Ahmad Zaini dan Bapak Faras, yang kami hormati Kepala Dinas DLH Dr. Sandi Hendrayono, MKes atau yang mewakili. Yang kami hormati Kabid PSLB 3 Nur Islamiyah ST. Yang kami hormati Camat Situbondo atau yang mewakili. Yang kami hormati Lurah Patokan Ita Rosyana SSTP. Yang kami hormati Ketua LMP Kelurahan Patokan. Yang kami hormati Ketua beserta pengurus Bank Sampah Mawar Bersinar dan Bank Sampah Cahaya Kerja Kelurahan Patokan. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Mawar Bersinar, yang kami hormati Ketua RT dan RW Kelurahan Patokan, beserta undangan lain yang kami hormati. Perlu diketahui, pada penilaian Kelurahan Berseri kategori Madya ini dilaksanakan oleh 3 RW yang terdiri dari 2 RT, yaitu diantaranya RW 2 lingkungan kerajaan terdiri dari RT 001 dengan jumlah KK 60, RT 002 dengan jumlah KK 36, dan ada RW 1 lingkungan mulia utama terdiri dari RT 001 dengan jumlah KK 32 dan RT 002 dengan jumlah KK 25, dan selanjutnya yang terakhir RW 1 lingkungan Karangasem yang terdiri dari RT 001 dengan jumlah KK 46 dan RT 004 dengan jumlah KK 39. Kami, selaku kader lingkungan Kelurahan Patokan Situbondo, akan memaparkan giat kerja kami, diantaranya yaitu Yang pertama adalah peresapan air atau biopori. Dahulu, sebagian lingkungan kami tergenang saat musim penghujan. Dari hasil jawara, warga sepakat membuat lubang atau sumur resapan di berbagai titik strategis, sehingga saat musim hujan tiba, lingkungan kami aman dari banjir. Manfaatnya, mencegah genangan dan banjir di musim penghujan melalui resapan air berbasis swadaya warga. Yang kedua, kampanye hemat air. Curah hujan di Situbondo tergolong rendah, sehingga banyak lingkungan kesulitan air saat kemarau. Kami mengajak masyarakat menggunakan air seperlunya. Sementara untuk penyiraman tanaman, kami memanfaatkan air sungai yang tersedia kapan saja. Seperti 1, gunakan air bersih PDAM atau sumur seperlunya dan hindari pemborosan. 2, manfaatkan air sungai untuk penyiraman tanaman dan kebutuhan non-konsumsi. Ketiga, edukasi warga tentang kelangkaan air di musim kemarau. Selanjutnya, nomor 3, kampanye penghematan energi. Warga Situbondo yang sangat panas membuat sebagian besar warga mengandalkan AC atau kipas angin. Kami tidak melarang penggunaannya, namun mengajak warga menggunakan energi yang tepat guna.
Berikut ada 3 cara mudah untuk mewujudkan penghematan energi, yaitu 1. Ventilasi terbuka. Memanfaatkan sirkulasi udara alami rumah pada siang hari sehingga sebagai untuk mengganti AC atau kipas angin. Kedua, genteng kaca. Setiap rumah didorong memiliki minimal 1 genteng kaca sebagai penerangan alami ketika di siang hari. Ketiga, energi tepat guna. Mengedukasi warga memilih penggunaan energi yang efisien dan tidak berlebihan. Selanjutnya, nomor 4, yaitu penanaman pohon. Salah satu gaya nyata untuk meredam panasnya cuaca di Situbondo, gerakan ini rutin kami lakukan di seluruh wilayah, sejalan dengan himbauan Bapak Bupati untuk memperbanyak penanaman pohon. Kami juga memanfaatkan lahan kosong, lahan rumah, pinggir pelengsengan sungai atau polybag, dan lahan tangga yang tidak terawat untuk menanam hortikultura dan togas sebagai ketahanan pangan warga sekitar. Kegiatan ini berjalan selaras dengan himbauan Bapak Bupati Situbondo untuk gerakan penanaman pohon massal. Selanjutnya, nomor 5, kerja bakti desa. Budaya yang tak pernah putus dan rutin kami laksanakan, bukan hanya ajang silaturahmi dan kebersamaan, tetapi juga wujud nyata menciptakan lingkungan yang bersinar, yaitu bersih, sehat, indah, asri, dan rapi. Termasuk bakti sosial merealisasikan hasil jawara berupa pembangunan jembatan baru, menggantikan jembatan lama yang posisinya terlalu rendah dan sering memicu banjir saat musim penghujan. 6. Sedekah bumi. Dilaksanakan secara gotong royong, mengajak masyarakat tidak mengeksplorasi tanah secara berlebihan, mengedukasi anak muda sebagai generasi penerus untuk memanfaatkan alam secara tepat, serta mengolah sampah organik dapur menjadi kompos yang dikembalikan ke pekarangan untuk menyuburkan tanah, seperti sampah dapur diolah menjadi kompos, kompos kembali ke pekarangan, dan tanaman menjadi subur. Selanjutnya, nomor 7, sosialisasi dan edukasi. Hasil dari mengikuti pelatihan sekolah lapangan, proses belajar berkelompok tentang menanam secara organik dan pembuatan kompos. Kami sebarluaskan kepada masyarakat umum, termasuk kepada siswa taman kanak-kanak, untuk membangun pemahaman dan keterampilan tentang kelestarian alam. Berikut adalah dokumentasi yang telah kami lakukan. Selanjutnya, nomor 8, pengelolaan sampah 3R. Sampah organik kami olah menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik kami sulap menjadi kerajinan tangan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, sekaligus memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi warga. Contoh aksi nyata yang kami lakukan yaitu membuat sabun jelantah yang diolah dari minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Dan yang kedua, EcoBrick. Sampah plastik dipadatkan menjadi material bangunan alternatif. Selanjutnya, kerajinan MBG, kerajinan tangan dari bekas kemasan makanan bergizi gratis atau MBG. Selanjutnya, nomor 9, ruang terbuka hijau. Area dalam kota yang didominasi tumbuhan hijau atau pemanfaatan lahan kosong sering disebut sebagai paru-paru kota. Sejalan dengan tujuan kami membangun lingkungan yang bersinar dan maju. Berikut ini diwujudkan melalui 4 pilar utama, yaitu diawali dengan aspek ekologi, menurunkan suhu panas dan menjadi habitat satwa. Kedua, hidrologi, penyerapan air hujan untuk mencegah banjir. Ketiga, sosial, tempat olahraga, bermain, nongkrong, dan belajar. Keempat, estetika, kota yang tidak gersang, adem, dan enak dipandang. Inilah program kerja kita di tahun 2026. Kegiatan pertama, penanaman mangrove. Tujuannya rehabilitasi untuk mencegah banjir rob. Waktunya Februari 2026 dan dilaksanakan oleh Karang Taruna.
Targetnya 1.000 pohon di pesisir Panarukan. Anggaran yang dikeluarkan 500 dari kas Karang Taruna. Nomor 2, edukasi atau sosialisasi sampah. Tujuannya pemanfaatan sampah organik dan organik. Waktunya April 2026 dan dilaksanakan oleh Bank Sampah. Targetnya 3 sekolah dasar binaan. Anggaran yang dikeluarkan 200.000 dari kas Bank Sampah. Nomor 3, studi tiru. Tujuannya mencontoh tempat wisata lokal dan memanfaatkan sungai. Waktunya Juni 2026 dan dilaksanakan oleh Karang Taruna. Targetnya buat wisata RTH di wilayah patokan. Anggarannya 1.400.000 dari kas Karang Taruna Bank Sampah. Selanjutnya nomor 4. Nama kegiatan Lomba Rumah Sehat dengan tujuan mendorong warga menjaga kebersihan lingkungan pada tanggal Agustus 2026 yang dilakukan oleh Karang Taruna, Bank Sampah, dan RT dengan target wujudkan lingkungan bersinar dan maju. Anggarannya yaitu 2 juta rupiah dengan menggunakan proposal instansi. Nomor 5, bakti bersih lingkungan. Tujuannya adalah menghadapi musim hujan, menjaga kebersihan sungai. Pada tanggal Oktober 2026 yang dilakukan oleh Karang Taruna, Bank Sampah, dan pemerintah daerah dengan target mencegah banjir dari sungai akibat sampah dan pendangkalan. Dengan anggaran 2 juta rupiah menggunakan swadaya masyarakat dan pemerintah. Dan nomor 6, penanaman tanaman hortikultura dengan tujuan membangun ketahanan pangan dan dilakukan pada bulan Desember 2026 yang dilakukan oleh Karang Taruna dengan target terpenuhi kebutuhan rumah tangga atau sayuran dan togat dengan anggaran 500.000 menggunakan kas Karang Taruna. Terima kasih. Bersama menjaga lingkungan yang bersinar dan maju untuk Kelurahan Patokan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan di wilayah kami. Mari jadikan gerakan desa atau kelurahan berseri ini sebagai budaya bersama, karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua demi generasi yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Patokan People. Kita sekarang lagi ada di lokasi penilaian Desa Kelurahan Berseri tahun 2026 yang dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Ini ada di lokasi rumah yang menjadi penilaian rumah sehat ya. Rumah sehat. Tadi juga sudah meninjau bank sampah bersama teman-teman Karang Taruna. Setelah ini kita menuju bank sampah yang ada di lingkungan Karangasem dan rumah sehat yang ada di lingkungan Karangasem. Tadi sudah di lingkungan Kerajaan dan lingkungan Mulia Utama. Semoga kita bisa memperoleh kategori madya yang diharapkan dan kedepannya bisa naik ke tingkat mandiri. Jadi cakupannya lebih luas, kelurahan Patokan lebih banyak lagi, rumah-rumah yang sehat, rumah-rumah yang bersih, lingkungan yang bersih, warganya juga sehat-sehat semuanya ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawar bersinar. Oke. Situ Bondo. Naik kelas. Jawa Timur. Bersatu Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kami semua. Hari ini Karang Taruna Mawar Bersinar sudah melaksanakan kegiatan penilaian evaluasi verifikasi Desa Kelurahan Berseri tingkat madya yang 2026 yang mana tahun lalu sudah kami laksanakan kegiatan verifikasi tersebut di tingkat pertama, dan hari ini alhamdulillah sudah terlaksana verifikasi. Mudah-mudahan verifikasi ini atau penilaian ini bisa berlanjut ke tingkat mandiri. Kami sebagai pegiat lingkungan Karang Taruna beserta Bank Sampah siap untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Demikian dari kami, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami, buat lingkungan, dan bisa mewakili Situbondo untuk naik kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.